Sebuah minibus menabrak truk di tol Tangerang arah Jakarta Senin pagi. Kejadian ini berawal saat kedua kendaraan datang dari arah Merak menuju Jakarta. Saat tiba di lokasi, minibus menabrak bagian belakang truk. Akibatnya, kedua kendaraan hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga minibus terbakar seketika. Beruntung, sopir minibus berhasil menyelamatkan diri dengan kondisi kaki terbakar. Saat ini korban tengah dirawat intensif di rumah sakit. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kedua bangkai kendaraan telah dievakuasi ke pos laka lantas Tangerang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ribuan pegawai honorer melakukan long march saat aksi unjuk rasa di depan kawasan DPR RI Jakarta Pusat. Mereka menuntut untuk bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR dan meminta kejelasan peraturan tentang nasib mereka sebagai tenaga honorer. Masa aksi juga membawa spanduk, bendera, dan atribut bertuliskan aspirasi dan tuntutan mereka saat berunjuk rasa. Mereka menilai persoalan tenaga honorer kembali mencuat pasca terbitnya Surat Menteri Pan-RB tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Para pegawai non-ASN ini menyampaikan 3 poin tuntutan, di antaranya meminta DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 untuk mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN tanpa melalui tes. Ya, aksi hari ini kita menuntut kejelasan nasib para tenaga non-ASN yang ada di Indonesia. Karena pasca pendataan yang dilakukan oleh BKN RI, itu belum ada kepastian yang pasti. Regulasi dari pemerintah belum ada yang dikeluarkan hingga saat ini. Surat dinas yang dikeluarkan oleh Menpan RB tanggal 25 Juli kemarin itu hanya gula-gula bagi kami. Pengunjuk rasa mengancam akan bermalam di kawasan DPR RI apabila aspirasi mereka tidak diterima maupun tak bertemu dengan wakil rakyat pada hari ini. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kasus tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage, seorang anggota Densus 88 yang tertembak oleh seniornya di Rusun Polri Bogor Juli lalu terus berlanjut. Rekonstruksi kasus polisi tembak polisi pun digelar secara tertutup di Rusun Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum beserta keluarga korban Bribda Ignatius Dwi Frisko Sirage ikut hadir untuk menyaksikan jalannya proses rekonstruksi dan diharapkan kejanggalan yang terjadi pada kasus ini dapat segera terungkap. Dengan pelaku kami belum melihat. Dengan pelaku belum melihat iya. Sampai sekarang begitu ya? Iya. Oke, artinya datang hari ini tujuannya untuk melihat pelaku pembunuhan terhadap anak ibu begitu ya? Sekalian mau melihat di mana kejadiannya yang sebenarnya. Saya usahakan saya kuat. Mudah-mudahan. Hingga saat ini proses rekonstruksi masih berlangsung. Memang dijadwalkan proses rekonstruksi ini dilakukan mulai dari jam 1 siang tadi. Namun kami tidak mengetahui secara pasti apakah proses rekonstruksi ini berlangsung dari jam 1 tepat atau tidak. Karena kami awak media tidak diperkenankan untuk masuk dan ikut ke dalam proses rekonstruksi. Bahkan kami pun tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dari jarak dekat. Sehingga tadi sempat terjadi sedikit cekcok antara awak media dan juga petugas yang berjaga di depan gerbang Rusun Polri Cikeas Bogor ini. Dan pemirsa, tadi berdasarkan pantauan kami sejak dari pagi hingga saat ini memang belum nampak ada perbedaan karena memang yang kami lihat saat ini untuk area di Rusun Polri sendiri masih dijaga ketat oleh sejumlah aparat gabungan dari Brimob yang mengenakan seragam warna hitam dilengkapi dengan senjata laras panjang. Dan memang untuk proses rekonstruksi ini bersifat tertutup dan tadi juga dihadiri oleh pihak kuasa hukum dan juga keluarga dari korban. Untuk keluarga dari korban dihadiri langsung oleh ibunda dan ayahanda oleh korban dan juga ada kehadiran dari Propam Mabes, kemudian Polres Bogor dan juga Kompolnas. Tadi untuk keluarga korban didampingi dengan tim kuasa hukum korban hadir tepat di jam 1 siang tadi, sementara untuk Propam Mabes, kemudian Polres Bogor dan juga Kompolnas tadi hadir di jam 12 atau lebih tepatnya lebih dahulu hadir ketimbang dari kuasa hukum ataupun keluarganya. Tadi sebelum
sebelum memasuki ke Rusun Polri, tadi Ibunda dan juga kuasa hukumnya sempat menyampaikan bahwa mereka sangat berharap dalam kasus ini Polri dapat menanganinya dengan terbuka. Bahkan mereka juga berharap sejatinya untuk proses rekonstruksi ini bisa digelar secara umum sehingga awak media bisa masuk. Namun kami belum mengetahui secara pasti apakah pertimbangannya sehingga awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Dan menurut keterangan dari Ibunda hingga saat ini, Ibunda dari korban belum pernah bertemu dengan tersangka dan berharap hari ini bisa bertemu dengan tersangka. Dan dengan isak tangis dan nada yang sangat lemah, Ibunda menyampaikan bahwa dirinya sangat mencoba untuk tetap tegar untuk bisa mengikuti proses rekonstruksi ini. Dan pemirsa, mari kita saksikan bersama apakah nantinya setelah proses rekonstruksi ini akan terbuka, benarkah bahwa dalam dugaan kasus polisi tembak polisi ini murni karena ketidaksengajaan ataukah ada motif lain? Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage tewas saat berkumpul bersama rekan-rekannya sesama anggota Densus 88 anti teror di Rusun Polri Cikeas Bogor, Jawa Barat 23 Juli lalu. Salah satu pelaku Bribda IMS yang merupakan senior korban dalam pengaruh minuman keras. Kemudian sekira pukul 1:30 dini hari, Bribda IMS hendak mengeluarkan senjata api milik rekannya, Bribda IG, dari dalam tas untuk diperlihatkan kepada korban. Namun tiba-tiba senjata meletus dan mengenai leher korban hingga tewas. Penyidik Polri kini terus mendalami kasus ini, sementara 2 orang telah dijadikan sebagai tersangka, yakni Bribda IMS yang dinilai lalai menembakkan pistol ke arah korban dan Bribka IG selaku pemilik senjata api rakitan ilegal. Akibat peristiwa ini, Mabes Polri melalui tim Komisi Kode Etik memecat secara tidak hormat kedua pelaku dari satuan kepolisian. Atas pemecatan ini, para pelaku mengajukan banding. Namun pihak keluarga menganggap ada kejanggalan dalam kasus ini. Tim kuasa hukum keluarga korban menilai ada unsur kesengajaan yang menyebabkan tewasnya Bribda Ignatius. Banyak fakta-fakta yang sedikit diabaikan oleh Polres Bogor sehingga kami merasa perlu diatensi untuk menjadi perhatian publik sehingga ini bisa ditarik ke Mabes Polri, disidik dengan baik dan benar sehingga dari fakta-fakta yang ada pasalnya bisa lebih maksimal di 340 KUHP. Mereka ini anggota Densus, polisi khusus. Standar menyimpan senjata itu adalah melepaskan magazin, kokang, tembak. Itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan tidak ada peluru di dalam chamber atau peluru nyangkut. Jadi itu aman dan itu harus di-lock lagi. Ini dia dengan sengaja memasukkan magazin dan mengokang. Ini bukan mengokang di magazin lepas loh. Magazin dimasukkan di kokang. Berarti otomatis peluru langsung naik ke chamber dan itu siap untuk ditembakkan. Pihak keluarga korban juga meminta pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, kasus ini bisa diusut tuntas secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan.